asyhadu alla. Bagaimana tariannya dan siapa penarinya? Keduanya ada di dalam satu wujud atau satu wadah. Ada pada satu wujud dan ada pada satu wadah. Oke, saya mulai paham arahnya mau kemana. Saya paham memang. Lanjut. Syahadat ini diucapkan oleh dua substansi. Ya. Istilahnya diungkapkan oleh dua substansi yang bersaksi atas yang lain. Oke. Kata asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Itu yang bersaksi adalah Muhammad. Jadi Muhammad yang mengatakan, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Kemudian Tuhan pun juga bersaksi, aku juga bersaksi bahwa Engkau adalah utusanku. Ini asal mula sejarahnya. Jadi Tuhan menyaksikan adanya Muhammad, Muhammad juga menyaksikan adanya Tuhan. Ya. Ini klop. Klop. Sama dengan seorang murid dengan gurunya. Nah, kalau orang ini percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kenapa tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Kan pertanyaan seperti itu, logikanya seperti itu. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Allah itu ada, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kenapa tidak mengikuti anjuran dan ajaran Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad, orang ini? Kenapa malah berdandan nyentrik seperti orang-orang yang tidak jelas seperti ini ya? Bagaimana cara ibadahnya dia kalau tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Ya, coba dengarkan lagi. Ya. Oke, aku terima kamu jadi muridku. Ya. Seperti itu. Ada semacam apa? Ijab kabul. Ijab kabul. Ya, tidak ada ijab kabul. Itu sejarah. Sejarah. Syahadat. Nah, bagi kita, bagi manusia tentunya bersahadat harus menyaksikan keduanya. Oke. Kalau kita mau bersyahadat ya, kita harus menyaksikan keduanya, harus ada di hadapan kita. Contohnya, kita mau percaya kepada mobil. Ya kita harus lihat mobilnya, kita harus lihat supirnya gitu. Tidak boleh percaya ketika tidak melihat barangnya. Seperti itu ya. Jadi kita kalau mau bersaksi dengan adanya Nabi Muhammad sebagai Rasul, kita harus melihat Rasul. Kita harus melihat Nabi Muhammad. Harus seperti itu. Kalau kita tidak melihat Nabi Muhammad, artinya kesaksian kita sudah menjadi kesaksian yang palsu gitu. Karena tidak melihat keduanya, ijab kabul, serah terima, melihat barangnya gitu ya. Paham kan teman-teman arahnya mau kemana ini? Lanjut coba. Menyaksikan keduanya. Makanya keduanya itu harus kita pahami. Ya. Dalam dua yang menyatu. Dua yang menyatu. Keduanya ini kan saling terkait. Dua terkait. Dengan yang lain. Maka kita bisa Kalau kita sebagai orang yang paham dengan sastra ya, agama, pengucapan kalimat dengan penyusunan kata-kata, kita akan tahu arah pembicaraan orang ini mengarah kemana. Kita akan tahu arahnya mau kemana. Kalau kita mau bersaksi, kita harus melihat apa yang kita saksikan. Kalau tidak ada yang kita mau saksikan, berarti kesaksian kita bisa dianggap palsu. Karena di situ sebagai tanda ijab kabul. Harus ada barang yang kita lihat. Oke? Lanjut. Jika kamu ingin bertemu Tuhan, temui dulu utusanku. Kamu tidak bisa bertemu denganku kecuali melalui utusanku. Oke. Kalau di zaman Nabi Muhammad, seluruh umat muslim bertemu dengan utusannya, yaitu Nabi Muhammad. Kalau sekarang, kita tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah tidak ada. Dia arahnya mau ke sana. Jadi kita harus mencari Nabi lain gitu. Kita harus mencari Nabi lain selain Nabi Muhammad. Dia mau mengarah ke sana pembahasannya. Coba kita simak. Seperti itu. Ya. Yang sering mengatakan bahwa bersahadat itu seperti ini. Aku bersaksi bahwa tidak ada kopi tanpa gelas. Dan begitu pula sebaliknya. Dia menganalogikan ya, kalau kita ingin bersyahadat, kita harus melihat bentuknya. Ya, seperti itu. Lanjut. Tidak ada gelas tanpa kopi. Lanjut. Jadi kalau aku ketemu gelas nggak ada kopinya, aku tolak. Gelas itu. Oke, kalau aku bertemu dengan gelas tidak ada kopinya, aku tolak. Paham ya teman-teman ya? Nggak ada kopinya. Begitu pula, aku nggak mungkin bisa ketemu kopi kalau nggak ada gelasnya. Nah, tidak akan bersaksi bagi orang yang melihat kopi tanpa gelasnya, karena tidak akan ada wadah. Dan juga tidak bisa bersaksi orang ketika melihat gelas tapi tidak ada kopinya. Jadi harus ada dua-duanya, kopi dan gelasnya. Ingat, harus ada kopi dan gelasnya. Intinya, kalau kita mau bersaksi, kita harus melihat wujud di sini. Seperti apa wujud yang mau kita saksikan. Ya, ini bahasanya mau ngerah ke sana. Ingat, pemahaman dan cara penyampaian saya itu cenderung mudah dipahami bagi netizen atau bagi subscriber saya, karena saya tahu teman-teman mengikuti saya karena apa yang saya ucapkan itu mudah kalian pahami. Karena penyampaian saya yang secara logika serta dengan susunan bahasa yang mudah untuk diterima oleh semua kalangan. Sekarang kita lanjutkan lagi nih pembahasannya. Nah, ini inti syahadat di sana. Inti syahadat di sana. Ya, pahami di sana. Pahami. Coba sampai bayangkan. Ya. Bisa nggak kita ketemu sama kopi tanpa gelas?
Kopi selalu butuh gelas kemana-mana. Gelas itulah yang nampak. Gelas itulah yang membawa kopi. Gelas itu yang membawa kopi. Kopi itu Allah Subhanahu wa taala dan gelas itu Rasulullah. Ya, saya mempermudah di situ. Gelas adalah Rasul atau utusan Allah atau Nabi dan kopi itu adalah Allah. Dia menganalogikakannya seperti itu. Ya, teman-teman. Ini saya permudah. Lanjut. Tapi bisakah kita melihat kopinya? Bisa. Nggak bisa. Ada di dalam gelas. Nah, nggak bisa kita melihat kopinya karena dia ada di dalam gelas. Jadi kalau kita ingin melihat Allah, bentuk Allah, kita harus lihat gelas. Karena gelas itu membawa kopi. Istilahnya gelas itu Nabi, kopi itu Allah. Lanjut. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau gelas itu ada kopinya? Ya, bagaimana? Bagaimana? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada? Bisa, karena kita hanya mampu melihat gelas-gelas. Ya. Gelas-gelas tadi belum tentu ada kopinya. Cuma di zaman Rasulullah dulu. Kan semua orang di zamannya Rasulullah dia menerima Muhammad sebagai gelas. Ya. Buktinya masih banyak yang memerangi, banyak yang percaya bahwa dia adalah gelas, di dalamnya ada Tuhan. Ya. Bahkan banyak yang memerangi dia. Jadi nggak gampang. Apalagi kalau orang yang membawa orang yang berdiri sebagai gelas kopi ini, anggapnya sebagai musuh atau katakanlah sebagai perusak. Jadi Nabi Muhammad dulu ketika menyampaikan agama Islam, dia sebagai gelas. Kenapa dia diperangi oleh berbagai macam orang kafir? Karena orang-orang itu tidak percaya dengan kopinya gitu. Tidak percaya dengan Allah. Jadi orang yang tidak jelas ini ingin mengatakan kepada kita semua bahwa Nabi Muhammad pun masih diperangi karena Rasul berjalan sebagai gelas dan tidak tahu apakah di gelas itu ada kopinya. Intinya ada Allah gitu. Jadi dia mau mengatakan seperti itu. Orang ini. Jadi dia mulai mengarah untuk merendahkan Nabi Muhammad ya. Untuk merendahkan syariat. Dia sudah merendahkan syariat. Dia sudah merendahkan syariat. Merendahkan Al-Quran. Merendahkan syahadat juga. Dan sekarang dia merendahkan Nabi Muhammad. Dari kalimat yang saya tangkap, dia mulai mau merendahkan Nabi Muhammad ya. Karena apa? Nabi masih disiksa kayak gitu. Dengan peperangan. Karena tidak dipercayai bahwa masih membawa agama Allah. Ingat, di zaman dulu bukan orang yang tidak percaya kepada ajaran Nabi Muhammad atau Allah, ajaran Allah atau Islam. Melainkan di dalam hatinya tergandung kebencian kepada Nabi Muhammadnya, kepada ajaran Islamnya. Karena merusak tatanan budaya, ya adat istiadat yang dulunya jahil, ketika datang Nabi Muhammad, dirombak itu. Ya, dirombak. Masya Allah. Dan sekarang kita melihat orang zaman akhir ini, orang yang tidak jelas ini, ingin berusaha menurunkan marwah Nabi Muhammad. Seperti itu. Ini yang saya tangkap. Coba lanjut. Kedaulatan agama-agama sebelumnya. Ya. Agama-agama sebelumnya. Nabi yang baru ini dalam rangka untuk memberitahukan pada agama yang lama. Katakanlah Muhammad datang untuk memberitahukan, Yesus sebagai gelas sudah selesai. Jadi kamu tidak akan bisa mengharapkan kopi. Nabi Muhammad datang ketika Nabi Isa sudah tidak ada untuk menjelaskan kepada para pengikutnya Nabi Isa bahwa zaman kamu sudah tidak ada lagi. Karena nabinya sudah tidak ada, gelasnya tidak ada. Jadi kamu tidak akan bertemu dengan Allah kecuali dengan adanya nabi. Ingat, kita tangkap bahasanya di sini. Dan setelah itu Nabi Muhammad memberikan ajaran Islam. Ketika ada Nabi Muhammad, semua para sahabat ini bertemu dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan sosok Allah. Seolah-olah apa yang dibawa Rasul itulah Allah, itulah ajaran Allah. Jadi mereka bertemu dengan Rasul dan mendengar wahyu Allah. Ya, seperti itu ya. Jadi kan sekarang sudah tidak ada nabi nih. Tidak ada nabi nih. Jadi dari pemahaman orang ini, kita harus mencari gelas lain. Kita harus mencari gelas yang lain. Apa gelasnya? Harus mencari pembimbing lain. Kita harus mencari pembimbing lain, yaitu nabi yang lain, nabi yang baru. Setelah beberapa ribu tahun ya, 1500 tahun kita berjalan, Islam sudah berdiri, megah di mana-mana sudah ada. Di zaman akhir ini muncul orang yang mengatakan gelas dan kopi, seolah-olah Nabi Muhammad itu sudah gak ada, jadi gelasnya sudah gak ada. Harus mencari gelas yang baru. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Gelasnya Yesus. Akulah sekarang yang jadi gelas baru. Jadi kalau kamu ingin cari kopi ya, cari gelasku. Sama, sekarang pun juga Muhammad sama dengan Yesus sudah nggak ada. Sama sekarang ya, Nabi Muhammad sudah tidak ada kayak Yesus. Diganti Nabi Muhammad sebagai gelas. Dan Nabi Muhammad sekarang sudah tidak ada. Siapa ini nabinya? Siapa nabinya? Dia mulai mau mengaku bahwa dirinya nabi. Dia mau mengaku dirinya nabi sekarang. Dengan secara tidak langsung. Oh, geram saya ya. Benar-benar geram saya. Dia mulai mau mengaku sebagai nabi nih secara tidak langsung. Lanjut. Kalau gelasnya sama-sama gaib, sama air, kopinya gimana? Jadi butuh gelas baru lagi. Rasul. Nah,
Nabi Muhammad sudah tidak ada, berarti gelasnya sudah tidak ada. Harus cari gelas yang lain, nabi yang lain. Bagaimana cara mencarinya? Belajar sama ini, sama belajar orang yang gila ini ya. Saya katakan orang gila di sini. Saya tidak takut saya tidak takut mengatakan seperti ini. Lanjut. Itu isinya, Ahmad itu gelasnya. Ya. Jadi syahadat adalah mengakui keduanya. Ya. Kalau kita ingin menyaksikan adanya Tuhan, ya, saksikanlah Muhammad lewat ya. Muhammad. Cukup bersaksi atas Muhammad, berarti kita sudah menyaksikan adanya Tuhan di dalam. Jadi kalau kita ingin melihat Tuhan, lihatlah Muhammad. Ya. Nah, sekarang Muhammadnya udah nggak ada gimana? Apa kita lihat? Apa kita lihat? Aku lihatlah wajahku. Muhammad itulah wajah. Seluruh alam semesta ini disebut wajahnya Tuhan. Tapi yang mewakili, mewakili Tuhan. Arti dipilih sama Tuhan. Dipilih. Aku suka kalau dia jadi wajah. Aku suka kalau kakinya Muhammad menjadi kakiku. Matanya Muhammad menjadi mataku. Telinga Muhammad menjadi telingaku. Maka kalau kamu ingin menemui aku, cukup temuilah Muhammad. Jadi orang-orang yang mampu bertemu Muhammad dan dia beriman pada Muhammad, itu sudah syahadat. Tentunya bagi orang-orang yang hidup sejaman dengan Allah. Tentunya bagi orang-orang yang hidup dengan Nabi Muhammad. Kalau orang yang tidak hidup dengan Nabi Muhammad, dia sudah percuma syahadatnya karena tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Ini pemahaman yang ingin dia sampaikan. Ini doktrin yang ingin dia sebarkan kepada orang-orang yang awam. Ingat, hati-hati ya teman-teman. Hati-hati. Saya berbicara tegas dan keras di sini karena apa? Dia mulai mau mengaku nabi di sini. Dia mulai mau mengaku nabi. Karena apa? Gelasnya sudah tidak ada, nabinya tidak ada. Jadi percuma kita bersyahadat karena tidak berjumpa dengan orangnya langsung. Tidak berjumpa dengan gelasnya langsung. Kayak gitu. Ya. Coba kita lanjut. Emosi saya. Ya. Ya seperti itu. Seperti itu. Aku bersaksi. Aku nggak bisa dilihat. Yang dilihat wajahku. Wujudku. Semua bisa menjadi wujudku. Semua. Wujud yang bisa mewakili dia. Disebut Muhammad. Muhammad. Rasul. Kalau kita ingin cari kopinya, cari gelas. Cari gelasnya. Nah, sampai tugasnya sekarang adalah mencari gelasnya. Sekarang kita tugasnya mencari gelas ya. Karena gelasnya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sudah tidak ada. Jadi kita cari gelas yang baru untuk mencari siapa Tuhan, untuk menemui siapa Tuhan, melihat siapa Tuhan, bagaimana bentuk Tuhan. Jadi kita cari gelas itu. Ini yang dia sampaikan. Apa? Siapa gelasnya? Ada nggak? Senyum dia. Karena gelasnya nggak mau ngaku gelasnya. Oh, gelasnya nggak mau ngaku. Gelasnya nggak mau ngaku ya teman-teman ya. Kira-kira dia mau ngaku nggak? Kalau ngaku? Gelasnya nggak mau ngaku ya. Gelasnya nggak mau ngaku. Dapat duit nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Dia mau mengaku gelas ya. Secara tidak langsung dia mau mengaku gelas. Dia mau mengaku nabi ini ya. Si bang ini ya. Orang ini ya, ngaku nabi dia. Secara tidak langsung dia mengaku nabi. Saya keringetan nih ngomongnya. Marah saya. Maaf ya teman-teman kalau saya mengeluarkan kata-kata yang agak kasar. Karena apa? Saya memang sakit ya ketika kita melihat atau Nabi Muhammad sudah dianggap tidak ada. Ketika dia mengucapkan Nabi Muhammad sudah tidak ada, berarti ajarannya sudah tidak patut untuk kita pakai. Dia mau mengisyaratkan seperti itu. Nabi Muhammad sudah tidak ada. Jadi kita tidak perlu mengikuti apa yang sudah diajarkan Nabi Muhammad. Karena apa? Kita tidak akan bertemu dengan Tuhan karena Nabi Muhammad tidak ada. Jadi kita harus cari nabi yang baru. Ini nabinya. Dia mengaku nabi nih. Secara tidak langsung. Masa Nabi kalau mengaku kalau dapat duit enak? Ya? Masa Nabi mau bilang bahasa seperti itu? Ketawa dia. Ngaku dapat duit banyak. Wah kan? Nggak apa-apa. Ngaku malah tambah di. Jadi apa untungnya? Untungnya. Ya, mereka yang membutuhkan yang harus cari gelas. Cari gelasnya. Jadi dia gelasnya ya. Cukup. Oke, tidak perlu panjang lebar, kita bahas tentang Yang Weldo katanya ya. Dan dia sering diundang oleh orang-orang muslim atau orang-orang yang berkegiatan dengan keagamaan Islam. Sedangkan dia sendiri agamanya tidak jelas. Agamanya apa, terus keyakinannya apa. Dia juga mengaku bahwa tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Artinya dia bukan Islam, tapi dia berbicara tentang Islam terkadang. Yang ini pengagumnya Muhammad. Pengagumnya Nabi Muhammad nomor 1. Iya, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Teman-teman, di video ini saya ingin menjelaskan bahwa kehidupan itu sementara ya. Kehidupan itu cuma sebentar. Baru kemarin saya remaja rasanya. Ya, baru kemarin saya merasakan masa-masa remaja. Sekarang saya sudah seperti ini. Ya, sudah setengah tua.
dan umur akan terus berlanjut, akan berjalan. Kalau dari nama kita tidak bisa melakukan apa-apa, dari kehidupan kita tidak bisa melakukan apa-apa, maka sia-sia kita hidup, sia-sia kita menjadi seorang muslim, sia-sia kita beragama. Kalau kita tidak bisa menyebarkan kebaikan, apalagi kebenaran dari agama kita kepada orang lain, terkhusus orang-orang yang awam. Bukan kita ingin melangkahi para ulama, kita memiliki perannya masing-masing untuk menggait orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti saya menarik perhatian dari orang-orang silat, sehingga setelah saya mendapatkan perhatian orang-orang silat, saya bisa menyampaikan dakwah dan kebenaran dari agama saya. Apa itu? Yaitu Islam. Di bidang agama, kemampuan saya itu tidak terlalu tinggi mungkin, tapi saya berusaha untuk menjadi muslim yang baik, di mana bisa menyampaikan kebenaran meskipun itu hanya sedikit. Karena apa? Keburukan, kezoliman, ya ketidakadilan, serta kemaksiatan. Kemaksiatan itu bermacam-macam. Bukan hanya dengan bermaksiat dengan suatu hal, tapi di dalam segi akidah itu juga banyak maksiatnya. Jadi di sini yang saya buat adalah yaitu membahas tentang maksiat di segi akidah. Tapi orang yang benci terhadap orang yang membicarakan agama, pasti dia akan menghalang-halangi aktivitas apapun yang berbentuk dakwah. Karena apa? Kepentingan duniawi itu lebih penting daripada kepentingan akhirat. Banyak sekali saya ketika membaca komentar, stop berbicara tentang agama, kamu pesilat. Stop berbicara tentang akidah, kamu pesilat. Stop berbicara Al-Quran, kamu seorang pesilat. Seolah-olah seorang pesilat tidak pantas untuk membicarakan agama. Seolah-olah seorang pesilat tidak pantas untuk membicarakan akidah. Jadi letak kemanusiaan sudah tidak ada ya. Kalau kita sebagai pesilat, ya sudah ngomongin silat aja. Kalau kita sebagai dokter, ya udah ngomongin tentang dokter aja terus. Tidak perlu singgung agama. Karena apa? Gak penting itu agama. Bagi orang-orang yang memiliki pemikiran, tidak perlu dengan akhirat. Oke, tidak perlu panjang lebar, saya akan mereaction seperti apa videonya dan pernyataannya. Jadi teman-teman, di sini yang Wildo ini membahas tentang Al-Quran ya. Apa itu Al-Quran dan seperti apa itu Al-Quran. Kita simak dan kita reaction seperti apa pernyataannya. Untuk mengenal Tuhan yang Maha Gaib. Ya. Ya. Tapi dikatakan gaib, sebetulnya tidak gaib. Ya. Bahkan lebih jelas dari kita. Tatonya banyak ya. Jadi ini katanya orang seniman ini. Ini adalah orang yang katanya seniman dan memiliki keyakinan-keyakinan yang menyesatkan menurut saya pribadi. Karena apa? Di luar dengan konteks agamanya, karena dia tidak mengikuti agama Nabi Muhammad, tapi dia membahas tentang Nabi Muhammad. Ya, kita simak. Syarat untuk mengenal Tuhan itu hanya satu: belajar mengenali kenyataan. Oke. Apa yang paling nyata dalam kehidupan sampean? Apa? Belajar mengenali kenyataan. Ya. Yang paling nyata dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Siap. Bagi saya sampai itu nggak nyata. Jadi bagi dia, hanya dia yang nyata dan orang lain itu tidak nyata. Kita simak lagi. Sampai baru saja datang. Mungkin nanti jam 3 atau jam 2 sampai udah pergi lagi. Kan nggak nyata, mendatang pergi. Tapi saya kan nggak pernah datang dan pergi dari diri saya. Saya selalu ada di hadapan saya. Aduh, logikanya gini. Kalau menganggap sesuatu yang ada itu kenyataan itu diri kita, contohnya kita mau berpikir apa yang dia katakan adalah Tuhan itu tidak gaib sebenarnya, ya, melainkan Tuhan itu nyata adanya. Bagaimana cara kita mengenalinya? Dengan mengenali diri kita, katanya. Kalau kita sudah kenal dengan diri kita, maka kita akan kenal dengan Tuhan kita. Dari konteks ini dia mengatakan bahwa untuk mengenal Tuhan adalah mengenal kenyataan, yaitu diri saya ini adalah nyata, karena tidak bisa datang dan pergi. Kalau saya bisa menganalogikan, orang lain datang dan pergi, nah itu tidak nyata katanya ya. Jadi orang yang datang dan dia pergi, nah itu tidak nyata. Karena apa? Yang nyata hanyalah diri kita. Jadi gini, misalkan kita membuktikan kita bisa datang atau pergi, coba mutilasi atau paling tidak potong satu jari gitu, lalu buang kemana gitu. Apakah Tuhan bentuknya seperti itu? Jadi kita mau menganalogikan ke sana. Jadi gimana ya, cara bicaranya itu sebenarnya bagus. Kalau kita sebagai orang awam, tentunya awam sekali tentang syariat. Kalau kita mendengarkan bahasa orang ini, kita akan terjebak dengan pemahamannya. Dan ini sangat berbahaya. Jadi sifat Allah bukan seperti itu ya. Kita lanjut lagi, dengarkan apa dia omongin. Saya adalah kenyataan buat saya. Maka dirimu adalah kitab suci.
yang harus kamu pelajari dengan baik. Oke. Orang Jawa nyebutnya ini sing jenenge kitab terus. Tulis tanpa papan. Kalau Islam dalam ajaran Muhammad dikatakan ajaran Muhammad atau Islam menyebut kitab sucinya adalah Quran. Ya. Sebutan itu sangat sederhana, tetapi luar biasa. Oke. Sebutannya Quran, artinya Quran, bacaan. Ya. Quran artinya memang bacaan ya. Quran artinya memang bacaan, saya setuju. Namun di sini dia menyebutkan ajaran Muhammad, dan ajaran Muhammad adalah Al-Quran. Coba kita lanjut lagi, dengarkan. Bacaan, sesuatu yang harus dibaca. Oke. Berarti orang ini sudah banyak melakukan bacaan-bacaan, sudah banyak membaca orang ini. Jadi dia tahu berbagai hal. Tahu ya. Lanjut. Lalu mana yang disebut Quran? Injil pun Quran. Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Jadi semuanya Al-Quran kalau bagi dia ya. Kalau bagi dia semuanya Al-Quran ya. Kalau kita mau menyebut kata Quran, memang betul Quran itu adalah bacaan. Namun kalau kita mau menyebut semua kitab itu adalah Al-Quran, tidak seperti itu. Karena Al-Quran di sini yang dimaksud adalah sebuah kitab yang merampung semua kalimat yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Di dalam Injil juga adalah kalimat dari Tuhan. Ya, kalimat dari Tuhan. Jadi semua kitab ini Al-Quran. Saya sebenarnya setuju dengan kalimat ini. Cuman untuk membedakan antara kitab satu dengan kitab yang lain adalah memberikan nama kepada kitab tersebut. Ya, memberikan nama. Sedangkan kitab orang Islam adalah diberikan nama Al-Quran. Dan kitab yang lain diberikan nama dengan versinya masing-masing. Jadi, kalau kita ingin menjamakkan Al-Quran itu bisa disebutkan kepada kitab apa saja, maka pemahaman yang akan terjadi di mata masyarakat itu akan berbeda lagi. Semua bisa menjadi kitab. Semua bisa menjadi kitab suci. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh sebenarnya membenarkan pernyataan seperti ini. Karena apa? Di dalam akidah tidak diajarkan hal seperti ini. Kita sebagai penganut Islam tidak diajarkan pemahaman seperti ini. Lanjut. Bahkan komik pun juga Quran. Komik juga Quran katanya. Semua yang bisa dibaca adalah Quran. Maka Tuhan menganjurkan, bacalah dirimu. Oke. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia bukan Islam ya teman-teman. Dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dia meyakini Al-Quran itu benar. Tapi dandanannya, sikapnya, terus melumuri tubuhnya dengan tato-tato itu dilarang. Ya, tato itu dilarang. Terus hanya menggunakan sempak gitu ya, itu juga dilarang. Karena aurat laki-laki itu dari lutut sampai ke pusar. Jadi dia melanggar tuh aturan seperti itu. Aturan dalam tata cara berpakaian. Nah tentunya kalau kita melihat orang seperti ini dan membicarakan tentang agama, kita lihat dulu backgroundnya apa dia. Kalau sudah backgroundnya seperti ini ya, gimana dia cara beribadahnya. Sedangkan ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk bersujud atau beribadah kepada Allah. Kalau dandanannya sudah seperti ini, dan diundang oleh banyak muslim untuk berbicara seolah-olah dia benar dari segi akidah, bagaimana kita mau diam gitu? Bagaimana kita harus diam melihat kejadian seperti ini? Kita harus menyampaikan ya. Kita harus menyampaikan bahwa ada kesesatan yang benar-benar nyata telah disampaikan oleh orang ini. Bukan hanya di video ini, tapi di berbagai macam videonya juga banyak yang sesat. Nanti akan saya reaction beberapa pernyataan yang mungkin itu sangat berbahaya bagi akidah dan tentunya bagi orang yang awam. Oke, kita lanjut dulu. Kalau Tuhan mesti suruh membaca diri kita, berarti diri kita juga bacaan. Berarti diri kita juga Quran. Bahkan Quran yang sebenarnya adalah diri kita. Ya. Diri kita inilah yang disebut dengan Quran yang berjalan. Oke, setujulah. Kita ini adalah bacaan yang berjalan. Ya, kita harus membaca diri kita. Setuju. Ya, kalau kita hidup, kita harus belajar memahami diri kita terlebih dahulu untuk memahami agama. Sedangkan dia tadi mengatakan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menciptakan manusia untuk dipelajari. Ya, memang betul. Karena apa? Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, di mana ketika ia baik, maka baiklah semuanya. Apa itu? Yaitu hati. Kalau hati kita sudah baik, maka apapun yang kita lakukan akan baik semuanya.